kalau yang ngomongin diet itu bisa buat misalnya diet kita lagi diet guna atau diet apa menyebabkan akhirnya Hispani apalagi ayo makanan kalian ya anak Gen Z nih, makanan kekinian banyak sekali itu kamu bisa makan biji apa lagi anak-anak kekinian tuh yang boba ya kan baginya apalagi ya pokoknya makanan-makanan sekarang itu loh anak kayak gitu-gitu ya tinggi karbohidrat tinggi lekatan bakteri setelah ini akan menyebabkan inflamasi ya. Jadi kalau ada bakteri sistem imunnya dapat men-tackle si bakteri itu terjadi penyakit enggak ya. Tapi kalau ada bakteri tambah banyak juga sistem imun kita nggak bisa melawan si bakteri itu, ditambah dengan faktor lingkungan ya, penyakit yang akan terjadi di situ ya, inflamasi. Kemudian semakin lama jaringan periodontal ya, gingiva dulu dia kan dari luar, yang paling luar itu apa? Gingiva, kemudian masuk lagi semakin dalam sampai tulang ya, paham ya? Kemudian nah inflamasi ini dia kemudian menyebabkan perubahan populasi mikroba. Nah, karena ada inflamasi terjadi perubahan tuh di situ populasinya, jumlah bakteri yang baik ya, bakteri yang menguntungkan ini untuk mulut kan biasanya ada ya di mulut, ada bakteri baik, ada bakteri jahat kayak gut microbiome ini, intestinal ini juga sama ya, hampir mirip dengan yang mulut itu. Jadi ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah kalau inflamasi itu kemudian terjadi perubahan komposisi di mana bakteri baiknya berkurang, jumlah bakterinya meningkat. Nah itu yang disebut dengan dysbiosis. Kalau yang tadi kan sama ya, kalau yang homeostasis itu sama ya, pada kondisi sehat yang jahat dengan yang baik itu sama, jadi tidak akan terjadi penyakit, itu namanya homeostasis. Tapi kalau pada kondisi inflamasi itu si bakteri jahatnya itu semakin banyak, bakteri yang merugikan ini semakin meningkat, sedangkan yang menguntungkan itu berkurang. Akibatnya terjadi dysbiosis, penyakitnya semakin parah, kronis ya, terus jadi gitu. Kronis itu kan dalam waktu yang lama ya, terus-terusan terjadi, kerusakannya semakin dalam ke jaringan periodontal yang lain gitu ya, sampai cementumnya rusak, ligamen periodontal rusak, sampai ke tulangnya rusak, periodontitis kan namanya ya. Paham ya di sini ya? Ini kan konsep baru ini, dysbiosis ini sekarang lagi. Nah ini itu akan mumet sekali kalau itu ya agak kompleks gitu ya, tapi secara pelan-pelan ya. Yang merah ini bakteri, ada jenis tertentu menyebabkan penyakit, kondisi imunnya tidak baik, jadi penyakit. Kelebihan challenge ini dari bakteri. Bakteri ini mengeluarkan ada faktor-faktor virulensi. Faktor virulensi itu yang dia bisa menyebabkan penyakit. Ya, antara lain ada antigen dari bakteri, ada lipopolisakarid dari bakteri, ya. Nanti akan dilawan oleh ya yang kedua itu. Nah, lupa antibody, ada tadi sel PMN, ya, macam-macam itu. Nah, kalau bisa di-tackle nih sampai sini, ya berhenti, penyakitnya nanti berhenti. Tapi kalau terus-terusan tadi bakterinya, kemudian respon imunnya tadi berkurang, ditambah kemudian ada genetik, nanti kalian akan belajar faktor etiologi sistemik gitu. Nah, dia semakin
kemudian dia malah akan melepaskan hostnya inflamator ini